Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kembali di dalam pesan pastoral, saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema, memilih kebenaran atau penyesalan. Firman Tuhan yang melandasi pesan pastoral pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 4-8. Kejadian pasal ketiga, ayat 4-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu membuat sebuah keputusan yang besar tanpa terlebih dahulu menimbang-nimbang konsekuensinya? Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari mengambil keputusan yang besar berdasarkan dengan apa yang terasa umum bagi banyak orang, apa yang rasanya benar, yang sepertinya lumrah biasa dilakukan, tanpa melihat konsekuensi dosanya? Atau mungkin kita tahu bahwa pilihan kita membawa kita ke dalam masalah, tantangan iman khususnya, tapi kita tetap mengambil pilihan itu sambil berharap semoga konsekuensinya tidak terjadi pada saya. Pernah Bapak Ibu? Inilah yang dialami Hawa saat ia jatuh dalam dosa bersama dengan suaminya memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan bahwa yang membuat buah pohon itu menarik perhatian Hawa adalah buah itu memberikan pengertian dan tampaknya baik untuk dimakan menurut pandangannya sendiri. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, buah itu menarik karena memberikan pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Tapi apakah sebelum Hawa memakan buah itu dia tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Justru dia tahu. Dia tahu bahwa melakukan kehendak Allah, perintah Allah, ikut pimpinan Allah adalah yang baik. Dan di luar pimpinan Allah adalah yang jahat. Karena Allah memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi manusia ciptaannya. Tetapi iblis menjanjikan sebuah kebohongan. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, iblis berkata bahwa ya sekali-sekalilah, sekali-sekali kamu cobalah. Masa sih kamu nurut terus? Sekali-sekali aja. Enggak, kamu gak akan mati kalau cuma coba sekali. Gak apa-apa, coba aja. Lalu di ayat 6, Hawa meresponi godaan itu dengan iya ya, menarik ya. Apa coba aja sekali. Sekali aja, kalau ternyata gak enak, ya udah gak coba lagi. Dan saudara tahu, tidak ada kebohongan yang tidak berbahaya. Tidak ada keputusan yang diambil di luar kehendak Allah yang tidak mendatangkan bahaya. Bapak Ibu, mungkin ini sering terjadi pada kita. Ya udah cobalah sekali. Belum pernah clubbing kan, cobain sekali. Nggak apa-apa sekali. Belum pernah narkoba, cobain sekali. Belum pernah mabuk-mabukan, cobain sekali. Nggak apa-apa, kalau cuma sekali nggak akan mati. Bapak Ibu, dosa selalu membawa kita dalam bahaya. Tidak pernah tidak.
Saya pernah memberi ilustrasi ini kepada anak-anak muda di gereja kita. Saya bertanya begini, ketika kamu berpikir untuk mencoba-coba sesuatu yang kamu tahu itu bahaya. Ambil contoh begini, kamu tahu nggak kalau jatuh ke dalam jurang, loncat ke dalam jurang, resikonya mati? Tahu. Tapi perlu nggak kamu coba loncat ke jurang biar kamu tahu mati atau enggak? Nggak perlu. Sama dengan pilihan-pilihan lainnya. Kita tidak perlu mencoba-coba sesuatu yang jelas salah untuk mengetahui konsekuensinya. Kalau kita hanya ingin tahu konsekuensi, Bapak Ibu, kita bisa nonton YouTube. Ada banyak kesaksian orang-orang yang pernah berdosa, mengambil keputusan yang salah, menyesal dan bertobat. Kita tidak harus melewati bahaya itu. Kita bisa memilih kebenaran dibanding menikmati kebohongan iblis yang akhirnya mengikat kaki kita, mengikat hidup kita, membuat kita kehilangan pengharapan. Dan yang lebih penting adalah ketika manusia tidak menaati Allah, yang hilang dari diri kita adalah kita kehilangan relasi dengan Allah. Relasi kita dengan Allah jadi terputus, jadi jauh, dan kita jadi takut. Bukan takut karena kita hormat dan mengasihi, tapi kita takut karena kita tahu kita salah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari Hawa kita belajar untuk memilih yang benar, memilih mengikuti Allah daripada memilih penyesalan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata bahwa kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus itulah yang memerdekakan kita. Mungkin kita hari ini pernah mengambil keputusan yang salah. Kita pernah mengambil pilihan-pilihan yang salah. Kita mencoba sesuatu yang jelas itu tidak benar. Dan hari ini kita menghadapi konsekuensinya. Kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan relasi dengan orang yang kita kasihi, kita kehilangan keintiman dengan Tuhan, kita kehilangan pekerjaan atau banyak hal lainnya. Hari ini datanglah kembali kepada Tuhan. Iblis terus berusaha menggoda kita dengan kebohongannya, tapi lawanlah iblis dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Ada kalanya godaan iblis di bidang jasmani, seperti tentang makanan, makan segalanya, sampai kita menjadi kecanduan makan. Atau jangan makan, karena kalau kamu gendut nanti kamu jelek. Enggak Bapak Ibu. Kita jadi takut makan, jadi depresi, nggak berani makan. Enggak juga. Tuhan memberikan makanan yang cukup hari demi hari, makan yang cukup, secukupnya. Lalu ada godaan di bidang keuangan. Kita jadi suka boros, foya-foya, menimbun hutang. Itu juga nggak benar. Gunakan waktu, uang dengan bijaksana. Ada godaan-godaan dosa seperti pornografi, hawa nafsu, suka bohong. Mari kita lepaskan diri kita, berani berkata yang benar, memilih kebenaran supaya tidak menyesal. Dan di bidang lain iblis juga suka menggoda kita, membohongi kita, membuat kita depresi, tertekan, cemas, gak bisa tidur karena ada banyak kekhawatiran. Lawan iblis dengan kebenaran. Bapak Ibu, tidak mudah prosesnya. Kita harus berjuang hari demi hari, tapi percayalah, kebenaran firman memerdekakan kita. Roh Kudus memampukan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi hari ini mari kita memilih yang benar. Atau jika kita pernah memilih yang salah, berbaliklah kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia yang akan menebus, menyelamatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini ada banyak kebohongan yang ditawarkan di dalam dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang semu yang membuat kami justru kehilangan keintiman yang sejati dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk memilih yang benar, memilih yang terbaik. Kami percaya sekalipun tidak mudah untuk kami jalani, tetapi pilihan yang Tuhan siapkan bagi kami membawa kami
kepada kehidupan yang indah bersama dengan Engkau. Tolong kami berproses bersama Tuhan, ajar kami untuk bergantung pada kekuatan Roh Kudus sepenuhnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.